Saya nerima anak PKL, saya menanyakan ini namanya apa, ini namanya apa, kaget. Mereka itu tidak tahu bahwa ini tuh namanya RAM dan ini hard disk. Saya belum nanya ke fungsi loh. Guru, pertanggungjawaban kalian di mana letaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya mau membahas tentang dunia pendidikan teman-teman. Oh, saya kaget loh. Ini masih ada sangkut pautnya dengan komputer dan laptop teman-teman ya. Jadi sekarang katanya PKL itu 6 bulan ya. Yang awalnya itu kan 3 bulan. Wah, ini luar biasa ya. Ini hanya bentuk cuci tangan kah dari pihak sekolah atau memang sistem dari pusatnya begini? Nah, saya mau terangkan sedikit. Yuk, kita bedah. Yang pertama, fakta di lapangan. Jadi setahun yang lalu teman-teman, saya nerima anak PKL. Kebetulan waktu itu PKL-nya tuh masih di 3 bulanan ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa saya kalau ada anak PKL ke toko itu biasanya saya kenalan, biasa bincang-bincang ringan sekaligus saya mengetes kemampuan dari anak-anak yang masuk ke tempat saya atau ke toko saya. Saya membawa benda yang satu RAM, yang satu hard disk. Saya menanyakan ini namanya apa, ini namanya apa. Dan gila teman-teman, kaget. Mereka itu tidak tahu bahwa ini tuh namanya RAM dan ini hard disk. Saya belum nanya ke fungsi loh. Apalagi saya menanyakan tentang sejarah RAM, sejarah hard disk, pencipta RAM, pencipta hard disk. Jadi dari sini saya punya kritik yang pedas nih buat sistem pendidikan. Jangan-jangan nambahan masa PKL yang tadinya cuma 3 bulan jadi 6 bulan itu sebagai alibi dari sistem sekolah atau dari pihak sekolah untuk mencuci tangan bahwa mereka itu tidak bisa dan mereka harus bisa di tempat PKL. Paham ya alur pembicaraan saya kayak gimana? Jadi suatu saat nanti nih teman-teman ke depannya, ini misalkan si A dan si B lulus di tempat praktek saya selama 6 bulan dan mereka keluar dengan kemampuan dasar misalkan tahu tentang komponen laptop, mereka paham dasar tentang install ulang, mereka bisa software dan mereka siap untuk bekerja di industri atau perusahaan. Si pihak sekolah pasti saya yakin mereka akan mengklaim bahwa mereka itu telah mencetak pelajar yang berhasil. Ini luar biasa ya, luar biasa. Padahal mereka sendiri itu bisanya ya dari toko saya, dari tempat saya yang ngajarkan. Ya, akhirnya saya nelisik lebih dalam. Memang di sekolah itu prakteknya sebulan berapa kali sih? Setahun 2 kali paling. Buset. Setahun 2 kali loh. Ini pendidikan model apa nih teman-teman? Waduh, ini kacau nih kalau kayak gini nih. Ini bukan perkara masalah jam PKL yang diperpanjang nih. Ya, ini masalah sistemnya yang bobrok nih teman-teman. Ini teman-teman atau adik-adik yang sekarang jurusan TKJ atau PKL, setelah teman-teman ngelihat video ini, tolong ya kalau bisa nggak apa-apa, minta ke gurunya, minta ke siapapun itu, kepala sekolah segala macam, Pak, tolong dong jam prakteknya ditambah. Ya, karena saya melihat video ini nih, Bang Arsan itu lihat tuh, Bapak kesinggung nggak? Waduh, Bapak kalau nggak kesinggung terlaluan sih. Ya, ini fakta loh ini teman-teman, ini fakta loh. Ini seolah-olah nih pihak sekolah ini mau cuci tangan dari ketidakbecusan mereka mencetak generasi muda yang berhasil khususnya di dunia komputer atau TKJ, teknik komputer jaringan. Ya, kacau. Sekolah kan seharusnya jadi tempat latihan kehidupan ya teman-teman, tapi yang terjadi sekarang adalah ya itulah, siswa dijadikan sebagai pabrik formalitas teman-teman. Waduh, semakin formalitasnya bagus, semakin kuantitas siswanya banyak, itu dianggap sekolah itu berhasil. Tapi prakteknya ya begini. Sebenarnya ini kan bukan cuma soal komputer, bukan. Ini persoalannya tentang sistem yang gagal di sekolah dan mereka mau cuci tangan dengan program atau sistem PKL yang diperpanjang. Kacau ini. Ini sama aja kayak kita masak mie, terus mie-nya gosong, terus kita pikir, wah ini dengan cara ditambahin air nih, mie-nya bakalan enak. Bukan enak teman-teman, mie itu bakalan hancur dan rasanya akan nggak enak. Jadi kita seolah-olah tuh nampung orang-orang yang nggak tahu apa-apa, terus kita harus ngajarin dari awal. Buset, bener deh. Bener, namanya juga praktek kerja lapangan. Harusnya mereka kan sebenarnya kan begitu praktek ya mereka bisa minimal. Ini benar-benar kita mencetak dari nol banget nih. Kewalahan loh dari yang punya toko, termasuk saya sendiri loh. Mereka datang ke toko itu cuma bisa nyapu, ngepel, bersih-bersih. Padahal pada dasarnya mereka itu jurusan itu TKJ, teknik komputer jaringan. Waduh, agak repot ini. Kalian ini ingat anak-anak TKJ, kalian itu bukan jurusan tentang office boy, bukan. Ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja sih. Pihak toko itu menerapkan sistem misalkan yang anak PKL itu nyapu ngepel, tapi setelah nyapu dan ngepel nggak bisa ngapa-ngapain. Komputer nggak bisa, install nggak bisa. Jangankan install, nyebutin nama aja nggak bisa. Jangankan nyebutin nama, ngelayanin orang aja nggak bisa. Gimana kalian mau pinter, kalian mau siap ditempatkan di tempat kerja nyata?
Di tempat PKL aja begini, jujur aja ini kewalahan buat kita ya, kita sebagai yang punya toko. Saya tidak menyalahkan anaknya, tidak menyalahkan. Saya menyalahkan sistem yang bobrok. Sebenarnya solusinya kan bukan tambal sulam dengan jamnya ditambah, bukan. Tapi sebenarnya harusnya diruntun, sekolah itu punya program yang praktek, misalkan seminggu sekali, misalkan 5 orang atau 10 orang dari jurusan TKJ ya. Terserah, kalaupun memang nggak ada gurunya, biarkan mereka ngoprek-ngoprek sendiri. Kalau misalkan komputernya rusak, ya tinggal diganti, kan anggaran punya. Yang kedua, gurunya harus benar-benar kompeten di bidangnya. Jangan ini mah guru yang nggak paham komputer, nggak paham server, nggak paham laptop, nggak paham software, jadi guru TKJ, teknik komputer jaringan, gimana ngajarinnya? Saya ada loh pengalaman kayak gitu. Seorang guru aja nginstal laptop itu ke saya tanya, Pak, padahal lumayan loh Pak, kalau nginstal ke saya itu 100.000, coba Bapak nginstal sendiri bisa nggak? Gue nggak bisa. Padahal saya tahu dia itu guru TKJ loh. Ini kacau, ini dunia pendidikan ini kacau. Tenaga pengajarnya aja begitu loh. Gimana generasi yang dicetak coba? Waduh, kacau ini. Yang ketiga, saran dari saya, kurangi teori yang nggak penting. Perbanyak praktek. Teori-teori yang nggak penting, masalah sejarah segala macem. Itu diuprak-uprak aja tiap minggu. Sejarah laptop, sejarah server, sejarah planet segala macem, sejarah software segala macam dipelajari. Itu nggak terlalu penting. Itu sekilas-sekilas boleh lah. Tapi yang paling urgent, ya praktek dong. Dipakai dong alat-alat yang ada di lab itu. Guru yang ngerti industri itu salah satunya begini misalkan. Tahun depan ini sebenarnya yang paling relate dengan dunia pendidikan sekarang itu AI misalkan ya. Nggak jadi masalah kan, nggak jadi masalah anak TKJ itu dikenalkan dengan AI misalkan. Dengan Canva misalkan, software-nya dimainin di sana nggak apa-apa. Mereka punya handphone, nggak apa-apa suruh bawa handphone ke sekolah. Sekali-kali hanya untuk praktek misalkan. Yuk kita anak-anak belajar Canva hari ini. Seneng anak-anak itu. Hari ini bikin spanduk perayaan HUT kemerdekaan Indonesia. Versi kalian masing-masing. Tapi desainnya lewat Canva. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit. Yuk siapa yang paling bagus? Masalah tentangnya dipakai capcut. Masalah tentang AI. Ya ajarin tuh. Makanya guru yang ada di bidang TKJ ini harus ngerti industrinya. Tahun depan ini butuhnya apa? Kira-kira murid-murid gua yang sekarang ini dibutuhin ke sama industri. Gitu harus berpikirnya. Jangan pengen enaknya doang dong, gaji segala macam, pengadaan ini itu diajukan. Giliran yang kayak gini lepas tanggung jawab. Giliran yang kayak gini disuruh ngertinya di tempat PKL. Kita yang punya toko itu habis-habisan ngejar murid yang nggak bisa apa-apa. RAM sama hard disk aja nggak tahu. Kacau. Yang keempat, ini banyak nih yang sekarang nih. Sekarang itu banyak siswa-siswa yang datang sendiri ke toko. Pak, Assalamualaikum Pak, saya mau PKL Pak. Dari sekolah anu. Sopan enggak menurut saya? Menurut saya enggak sopan pihak sekolah itu. Harusnya pihak sekolah yang datang ke toko, mengajukan penawaran, ajakan kerjasama, kolaborasi. Pak, kita punya siswa ini, butuh PKL di sini, gimana kira-kira? Ini mah, gurunya banyak loh yang kayak gini. Tuh kesana aja, di sana itu ada toko A, B, C, kalian datengin aja, silakan dengan cara kalian masing-masing. Hey guru, pertanggungjawaban kalian di mana letaknya? Kalian ngapain aja? Udah PKL itu, saya tahu PKL itu bayar. Penutup dari saya nggak nyalahin murid. Anak-anak kita itu cuma jadi korban pada akhirnya. Jadi korban dari sistem yang gagal. Jadi tolong, jangan tutupin kegagalan sistem pendidikan yang kalian terapkan ini dengan menambah jam mereka untuk PKL. Ini menyiksa ini namanya. Kalau teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan like. Dan kalau misalkan teman-teman mau bertanya seputar tentang ini, tentang pendidikan dan TKJ atau apapun itu, silahkan tanya di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe.